Mesbah doa kita pada malam ini, kita akan berdoa. Tak putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur betapa besar kasih-Mu, cinta-Mu atas kehidupan kami saat ini Tuhan. Tuhan, biarlah kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu atas kehidupan kami, atas berkat-berkat-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah yang keluar dari bibir mulut kami adalah ucapan syukur bahwasanya Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan kami. Malam ini kami rindu kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba Tuhan Yesus. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, betul-betul kami semua meresponi dalam kehidupan kami dan melakukannya. Kami percaya bahwa keselamatan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Saya percaya bahwa hari-hari orang benar adalah selalu diliputi dengan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, pasti dia terus merasakan bagaimana perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Malam ini, saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Titus. Kita buka firman Tuhan dalam Titus pasalnya yang ketiga, ayat 3 sampai 9 ini berbicara tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Titus pasal 3 ayat 3 sampai 9 saya bacakan. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan-persoalan yang dicari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Saudara yang kekasih, dalam firman Tuhan di dalam Titus pasal 3 ayat 3 sampai 9 ini mengajarkan buat kita tentang keselamatan. Sekali lagi saya mau katakan buat kita semua bahwa kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang agama, tapi kekristenan itu berbicara tentang keselamatan, perubahan hidup, hidup yang baru dan hidup yang kekal. Sekali lagi bahwa kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang agama, tetapi kekristenan itu berbicara tentang keselamatan, hidup baru, dan dikatakan hidup yang kekal. Saudara yang kekasih, pada ayatnya yang keempat dan kelima, dikatakan bahwa keselamatan yang kita sudah terima itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi dikatakan firman Tuhan, karena rahmat-Nya lah, oleh pembaruan, oleh kelahiran baru, kita diselamatkan. Oleh kematian-Nya di atas kayu salib, oleh anugerah-Nya, oleh kasih-Nya, oleh kematian-Nya di atas kayu salib itulah. Itu yang membenarkan kita, yang menyelamatkan kita sampai hari ini. Nah, dikatakan firman Tuhan, dan juga karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran yang baru, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya stop kita sebagai orang Kristen, hanya percaya di mulut, tetapi dikatakan oleh permandian kelahiran baru dan pembaharuan oleh Roh Kudus.
Keselamatan itu kasih karunia daripada Tuhan. Dan permandian kelahiran baru. Dan dikatakan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa itu permandian kelahiran baru? Tentang hidup yang dilahirkan dari air dan roh. Jadi saudara, saya mau jelaskan di sini bahwa apa itu kelahiran baru. Lahir baru. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, diri kita harus dibaptis dengan air. Dan itulah Roh Kudus sudah dicurahkan atas kehidupan kita. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saat itulah Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan ini. Roh Kudus yang membimbing kita pada kehidupan yang baru. Maka jangan stop hanya percaya di mulut, hanya sebagai orang Kristen, tapi kerjakanlah keselamatan itu dengan hidup yang baru, dengan pembaharuan, dengan Roh Kudus. Hidup ini harus terus berbaharui setiap saat. Jadi hidup baru bukan hanya ketika hanya pada saat kita dibaptis, itu hanya tanda. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa baptisan dengan air itu hanya tanda bahwa kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tetapi hidup baru itu adalah bagaimana kehidupan yang lama kita ini diproses. Bukan hanya 1-2 hari, sampai selamanya. Kita diproses dalam hidup ini. Disempurnakan. Supaya betul-betul kita layak di pemandangan Tuhan. Jadi jangan heran saudara kalau setiap hari engkau diproses dalam kehidupanmu ini. Dikikis kehidupan yang lama. Kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dikikis. Rasanya saudara kalau dikikis kehidupan yang lama ini sakit rasanya. Menanggalkan kehidupan yang lama, keinginan daging itu sakit rasanya. Keinginan yang lama, keinginan daging itu seperti apa? Kejahilan, tidak taat, sesat menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itulah kehidupan yang lama yang harus dikikis dalam hidup ini. Jadi untuk menuju pada kehidupan yang baru itu perlu proses. Bukan hanya stop pada saat kita dibaptis, bukan. Itu tanda. Itu awal daripada kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu adalah sampai hari ini. Sampai saya saja saudara masih dalam prosesnya Tuhan. Untuk menuju pada kesempurnaan yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kita berjuang. Apakah kita tetap setia? Apakah kita mencapai garis finish itu yang sudah ditentukan buat kita? Apakah garis finish yang sudah ditentukan buat kita itu dalam perjuangan itu kita tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Ataukah mungkin kita sudah menjadi budaknya iblis? Nah itu pilihan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa keselamatan itu kasih karunia daripada Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa keselamatan itu harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Harus hidup baru, harus dibaptis dengan air dan roh. Dibaptis dengan roh bukan hanya berbicara tentang harus berbahasa roh, tidak. Tetapi dibaptis dengan roh adalah bagaimana kehidupan keseharian kita adalah betul-betul dibaharui dengan Roh Kudus itu. Makanya saya mau katakan, jangan pernah padamkan, jangan pernah dukakan Roh Kudus yang sudah berdiam dalam kehidupan ini. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus itu? Ketika masih ada kebencian, ketika masih ada akar kepahitan, ketika masih ada iri, ketika masih ada dengki, ada kebencian, itu kita mendukakan Roh Kudus. Sekali lagi saya mau katakan, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saat itulah kita sudah dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu turun atas kehidupan ini. Kita sudah diberikan kuasa
untuk menjadi anaknya, untuk melakukan segala apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Nah, ini yang harus kita kerjakan selama kita masih diizinkan dalam hidup dalam dunia ini, masih diizinkan hidup dalam dunia ini. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Inilah tujuan sebenarnya dalam kehidupan kita. Kemudian ayatnya kelima, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita itu bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, bukan di Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya akan bahas tentang kelahiran kembali. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai yang keenam. Apa dikatakan jawab Yesus? Nah, ini perkataan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Nah, ini. Jadi kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, kalau orang itu tidak dibaptis dengan air, nah ini firman Tuhan, saudara, dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana dibaptis dengan roh? Saudara sudah tahu dibaptis dengan air. Tapi bagaimana dibaptis dengan roh? Ketika kita sudah menerima, tadi saya jelaskan, bahwa kita sudah menerima pencurahan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saat itulah Roh Kudus sudah turun atas kehidupan kita. Kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus itu. Makanya kerjakan keselamatan itu dalam kehidupan ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan, dengan hidup yang benar, yang kudus dan yang suci. Itulah. Bukan hanya dengan berbahasa roh bahwa kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak. Itu tanda saja. Bahasa roh itu tanda. Tetapi hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang berkenan kepada Tuhan, itulah dikatakan hidup dengan roh. Tidak lagi dengan daging. Dimandikan dengan air dan roh, itulah setiap hari dalam kehidupan ini. Betul-betul kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Memang untuk menjaga kekudusan ini tidak instan. Ada prosesnya, saudara. Bagaimana untuk menanggalkan setiap keinginan-keinginan daging itu. Mungkin tadinya kita pemarah, kita mulai diproses dengan kehidupan ini supaya menjadi pribadi yang rendah hati, yang lemah lembut. Nah, itu. Untuk melepaskan setiap keinginan-keinginan daging, apa itu? Keinginan-keinginan duniawi ini itu harus tertanggalkan. Itu rasanya, saudara, sakit. Perlu peperangan dalam diri ini. Tetapi ketika roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan, pastinya kita akan menjadi pemenang, bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Jadi hidup kita ini harus terus setiap hari harus dibaptis dengan roh, harus hidup dengan roh, harus terus diperbaharui, hidup kudus dan suci. Kemudian perhatikan, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah, ini apa yang dilahirkan dari daging itu adalah daging. Apa itu, saudara? Tadi dikatakan apa firman Tuhan? Ada percederaan, ada hawa nafsu, iri, dengki, membenci, ada akar kepahitan. Itu kehidupan yang lama yang harus kita tanggalkan. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, ini, saudara. Jadi setiap hari kehidupan ini harus terus diperbaharui, disempurnakan, supaya indah di pemandangan Tuhan. Nah, ini. Saudara yang kekasih, jadi ini arti kelahiran kembali. Artinya menanggalkan segala keinginan-keinginan yang lama. Hidup yang lama itu, kita menuju pada kehidupan yang baru. Itulah arti dilahirkan kembali, diperbaharui dalam rohnya Tuhan. Saudara yang kasih, kita kembali ke Titus tadi. Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 apa dikatakan di sana? Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kasih karunia itu, keselamatan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Makanya
dalam hidup ini, selama kita masih diizinkan, tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita ini adalah ahli warisnya Tuhan. Allah ahli waris, saudara. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia. Itulah pengharapan kita. Nah, sebagai tanda bahwa kita sudah menerima keselamatan itu daripada Tuhan, haruslah dalam hidup ini terus berbuat baik terhadap sesama siapapun. Jadi berbuat baik tidak memandang siapapun, tidak memandang suku, agama atau apapun. Kita harus berbuat baik kepada siapapun di dalam hidup, dalam dunia ini, saudara. Jangan pernah melihat golongan, suku ataupun agama. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, tetaplah ada perbuatan-perbuatan yang baik, berbuat baik terhadap sesama. Walaupun orang membenci engkau, tetaplah berbuat baik. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuatlah baik. Walaupun orang menjahati engkau, tetaplah tersenyum. Karena itulah yang Tuhan Yesus mau dalam hidup ini. Ada kasih dalam hidup ini. Bagaimana kita katakan, saya mengasihi engkau Tuhan, tetapi kita membenci saudara kita. Saudara kita bukan hanya berbicara tentang darah daging kita, tetapi saudara kita itu berbicara orang-orang yang di sekitar kita, tidak melihat suku, agama, atau golongan apapun. Itu saudara kita. Harusnya kita tetap mengasihi sesama kita. Walaupun mungkin engkau dibenci, tetap mengasihi. Itu adalah arti kasih Kristus dalam hidup ini. Tuhan Yesus saja ketika dicaci maki, saudara, dihina, diludahi di atas kayu salib, tidak pernah membalas. Tetapi dia mengampuni. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kasih sesamamu. Sesama bukan hanya berbicara tentang seagama, tidak. Sesama ini artinya siapapun dalam dunia ini. Sesama kita manusia, kita harus kasihi. Mau dimulai dari mana? Dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita bertetangga, dimanapun Tuhan taruh, harus kita saling mengasihi sesama kita. Kita harus menjadi berkat, menjadi buah. Walaupun kadangkala mungkin orang membenci kita, tetapi jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, kasih terhadap sesama kita. Saya percaya dimanapun Tuhan taruh, kita akan menjadi berkat. Itulah hidup kekristenan sebenarnya. Itu adalah kehidupan Kristen, kekristenan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kekristenan bukan hanya bukan berbicara tentang agama, tetapi kekristenan berbicara tentang keselamatan dan hidup benar, hidup kudus, mengasihi sesama. Itu kekristenan yang sebenarnya. Kekristenan bukan berbicara tentang membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak. Tetapi kekristenan berbicara tentang balaslah kejahatan dengan kebaikan, tabur kebaikan dimanapun kita berada. Saya percaya ketika engkau menabur kebaikan, pasti berkat-berkat Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Itu janji Tuhan, ya dan amin dalam setiap kita. Sekali lagi saya mau katakan, walaupun mungkin hari ini engkau mau dihina, dicaci maki, tidak diperhitungkan, mungkin engkau direndahkan, tetap engkau tersenyum dan balaslah itu dengan kebaikan dan selalu memberkati orang yang mungkin membenci engkau. Itu hukum kasih. Sekali lagi saya katakan, itu hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau tidak mengasihi sesamamu manusia, itu dusta di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita manusia, berarti kita sudah mengasihi Tuhan. Itulah adalah kasih yang Tuhan contohkan dalam kehidupan ini. Mengasihi sesama artinya selalu memperhatikan sesama kita. Mungkin dalam kekurangan, mari kita membantu mereka. Saudara, saya mau katakan buat kita hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah engkau menutup mata buat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ketika mungkin dalam kekurangan, walaupun sebenarnya juga engkau kekurangan, tetapi berbagi kasihlah itu. Nah, itulah tanda kasih kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama kita. Ketika kita mengasihi sesama kita, saya percaya saudara-saudara akan menjadi berkat. Saudara akan berbuah.
Kemudian ayatnya yang ke-8. Perhatikan saudara. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dan dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Sekali lagi firman Tuhan dikatakan apa? Supaya engkau dengan yakin menguatkannya, selalu mengajarkannya, agar mereka yang sudah percaya, agar sudah yang menerima Kristus, hidup sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, harus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apa itu tadi saya katakan? Mengasihi sesama, itu pekerjaan yang baik, itu perbuatan yang baik. Jangan hanya di mulut, tetapi kita lakukan dimulai dalam keluarga, di lingkungan kita, saudara. Tidak melihat suku, agama, apapun. Sesama itu saudara, ya siapapun di sekitar kita, itulah sesama kita. Harus menjadi berkat. Hidup bertoleransi. Ketika kita lakukan ini, hidup toleransi satu dengan yang lain, pastinya kedamaian, sukacita itu selalu kita rasakan dalam kehidupan ini. Kemudian ayat 9. Orang yang sudah percaya harus menghindari apa? Hindarilah persoalan yang dicari-cari. Nah ini. Hindari persoalan-persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Jangan selalu menimbulkan apa? Perpecahan ataupun permasalahan-permasalahan yang tidak ada gunanya. Tinggalkan semuanya itu. Tetapi berlakulah hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Persoalan asal-usul, nah ini. Persoalan asal-usul itu harus kita hindari dalam kehidupan ini. Tidak ada gunanya. Kemudian apa dikatakan? Yang berikutnya. Pertengkaran mengenai hukum Taurat. Jangan ada perdebatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hindarilah yang tidak berguna, cerita asal-usul. Kemudian apa dikatakan? Pendapat-pendapat teologi yang menimbulkan pertentangan. Nah hari ini kan, kadang-kala kita sesama orang percaya, sesama orang Kristen saling berdebat tentang masalah teologi ini. Harus kita hindari perdebatan itu, tidak ada gunanya. Tetapi saya mau kasih tahu buat kita semua. Tetaplah. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini. Jangan mau disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang saat ini banyak terjadi, saudara. Dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Percayalah bahwa kita menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Apapun mungkin pengajaran-pengajaran yang datang terhadap mungkin yang kau dengar, atau mungkin yang datang dalam kehidupanmu, yang mungkin di dalam komunitas atau apapun itu, yang menjadi panduan kita, tolak ukur kehidupan kita, kekristenan kita adalah firman Tuhan, bukan tafsiran-tafsiran lain. Jadi jangan mau saudara disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang selama ini ada banyak beredar, saudara. Tapi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan buat kita semua, kekristenan itu bukan berbicara tentang agama, itu berbicara tentang keselamatan yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Sekali lagi, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kerjakan terus keselamatan itu dengan lahir baru, dengan menanggalkan setiap kehidupan yang lama, dan terus perbaharui hidup ini menjadi pribadi yang sempurna, yang indah di pemandangan Tuhan. Percayalah saudara, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berkenan kepada Tuhan ketika firman Tuhan itu kita hidupi dalam hidup ini. Amin buat firman Tuhan.